Shalom, selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kembali lagi pagi hari ini kita boleh ada dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita yang terbaik untuk kita memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena kita akan memuji, menyembah Allah yang kudus. Kudus, kuduslah Tuhan. Kami mau datang bersama dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kau kudus Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu.
hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Layakan kami, sucikan kami, untuk kami boleh menjadi pemuji penyembah Tuhan. Hari ini ada di hadirat Tuhan. Biarlah kami semua dilayakkan dan dikuduskan Tuhan, sehingga kami semua berhiaskan kekudusan untuk boleh sujud menyembah-Mu, tersungkur di kaki-Mu, berseru memanggil nama-Mu yang kudus. Dan kami percaya Engkau duduk di atas puji-pujian umat-umat-Mu hari ini. Engkau memberkati kami, melawat kami dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah hadirat Allah yang nyata di tengah-tengah kami. Dan kami percaya di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kekuatan baru, ada pemulihan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Karena ketika kami memuji menyembah Engkau, kami bersuka cita. Kami percaya Tuhan, hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan doa ucapan syukur kami akan buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sayapmu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan. Sayapmu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Puji Tuhan, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita minta Tuhan membaharui hati kita dengan anugerah-Nya. Oleh kuasa kasih Tuhan, bawa kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah
percaya hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami saat ini. Dimanapun kami berada saat ini, kami yakin kami semua dilawat oleh hadirat Tuhan, dan kami dijamah oleh kuasa kasih-Mu Tuhan. Kami memperoleh kekuatan baru, karena kami yakin hanya firman-Mu yang sanggup membaharui hati kami. Hanya firman-Mu yang sanggup memulihkan hidup kami. Karena firman Allah itu adalah Engkau sendiri. Dan biarlah Tuhan, firman Tuhan menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kami hari ini. Terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu. Nyatakanlah kehendak Tuhan, apa yang harus kami lakukan, apa yang kami harus Tuhan kerjakan menurut mau-Mu Tuhan hari-hari ini. Biarlah kami peka terhadap suara Tuhan, dan bukan kami hanya menjadi pendengar firman yang baik, tapi kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan, dan kami terima dengan penuh sukacita suara Injil kebenaran-Mu hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan yang selalu baik, yang senantiasa menyertai kita dalam setiap keadaan, dan yang memampukan kita untuk melewati semuanya. Dalam setiap persoalan juga Tuhan hadir memberikan kita kekuatan, dan Tuhan memberikan jalan keluar. Karena itu bersyukur selalu kepada Tuhan, karena kebaikannya dan karena pertolongannya bagi kita. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu menjadi ciptaan baru. To become a new creation. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan nats Alkitab, saya akan menyampaikan 3 pertanyaan berkaitan dengan kuis Alkitab pada hari ini. Pertanyaan pertama adalah, apa arti dari kata atau nama Daniel? Apakah Tuhan adalah penolongku, Tuhan itu kasih, atau Tuhan adalah hakimku? Pertanyaan yang kedua, apakah baptisan air harus dilakukan? Boleh ya, boleh tidak, tidak perlu lagi, atau harus karena merupakan perintah Tuhan? Pertanyaan ketiga, manakah pernyataan yang benar? A. Agama Kristen menyelamatkan kita. B. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Atau C. Kita bisa selamat dengan perbuatan baik saja. Bagi saudara yang ingin menjawab pertanyaan ini, saudara dapat menjawabnya di kolom komentar dari video ibadah online pada hari ini. Jawaban yang benar akan dipin sehingga tampil di urutan pertama. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan nats Alkitab kita pada hari ini yang terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. Tertulis demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan saudara kalau baju sekolah saudara atau baju kerja saudara kotor dan tidak bisa dicuci dengan bersih? Sekalipun sudah dicuci, tapi tetap saja kotor.
sehingga kalau dipakai ke kantor atau ke tempat studi, ke sekolah, noda kotoran itu membuat baju kita dan penampilan kita menjadi tidak indah dipandang, dan kita merasa malu karena ada noda kotoran itu. Tapi kemudian ada orang yang memberikan kepada kita baju seragam yang baru. Bagaimana perasaan kita, saudara? Tentu kita akan merasa senang. Kita akan bergembira karena kita punya pakaian yang baru, sehingga kita bangga untuk mengenakannya, bangga tampil dengan pakaian baru itu. Di dalam ayat ini, saudara, dinyatakan satu kebenaran, bahwa siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Siapa yang ada di dalam Kristus mempunyai makna bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hatinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, merekalah yang menjadi ciptaan baru. Kehidupan lama mereka sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kuasa Roh Allah menjadikan setiap orang percaya menjadi ciptaan baru. Dosa-dosa kita dihapuskan, segala pelanggaran kita ditutupi, dan kita menjadi suci bersih di dalam kuasa darah Kristus. Oleh anugerah Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib, melalui karya penebusannya, lewat penyalibannya, saudara dan saya disucikan, dikuduskan, dibenarkan, diampuni, dan kita menjadi ciptaan yang baru. Sebagai ciptaan yang baru, saudara, Tuhan menghendaki agar kita tidak kembali ke yang lama. Apa yang lama itu sudah berlalu, dan yang baru di dalam Kristus Yesus telah datang. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa-dosa, kebiasaan yang lama, tabiat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kita dibawa oleh Tuhan untuk masuk ke dalam cara hidup yang baru, tabiat dan kebiasaan yang dikehendaki Tuhan, jalan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Inilah, saudara, yang menjadi sikap kita sebagai ciptaan baru. Jangan sampai kita yang sudah bersih kembali lagi kepada kubangan, sehingga kotor dan penuh dengan dosa-dosa. Sebagai ciptaan baru, saudara, ada yang perlu dibaharui di dalam kita. Yang pertama adalah pikiran kita. Di dalam Roma 12 ayat 2, di situ dinyatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Salah satu faktor penentu dari sikap dan tindakan kita adalah apa yang ada di dalam isi pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita lakukan. Bagaimana paradigma kita, mindset kita, maka begitulah kelakuan kita. Kalau kita punya mindset yang baik, maka tindakan dan sikap kita pasti baik. Tapi kalau mindset kita, paradigma kita buruk, maka kita akan bersikap yang buruk. Dalam hidup kita yang lama, pikiran kita dipengaruhi oleh cara-cara lama, dan pikiran lama kita mempengaruhi cara hidup kita. Pikiran yang lama itu, saudara, jangan kita pegang, jangan kita simpan, jangan kita lanjutkan. Kita harus ubah dan miliki cara pikir yang baru. Kita harus berubah oleh pembaharuan budi, yaitu pembaharuan pikiran kita oleh Roh Kudus dan firman Tuhan, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik, apa itu kehendak Allah, dan apa yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Selama cara pikir kita belum benar, belum betul, saudara, belum sesuai dengan kehendak firman Tuhan, maka tindakan kita pasti salah. Kita mengira baik padahal tidak baik. Kita mengira apa yang kita kerjakan berkenan padahal tidak.
Sebagai contoh saudara, di Thailand saat ini, pernikahan sesama jenis dilegalkan. Di Eropa pun sama, pernikahan sesama jenis menjadi hal yang biasa. Menyikapi hal ini saudara, bagaimana paradigma kita? Bagaimana mindset kita terhadap hal ini? Apakah kita menyetujui? Apakah kita ikut melegalkannya dan tidak menolak prinsip hidup seperti ini? Tentu saja saudara, kalau mindset kita kompromi dengan dunia, maka kita akan menyetujui perkara ini. Kita tidak akan menolak, malah kita akan menerimanya serta mencari pembenaran lewat ayat-ayat Alkitab. Tapi sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh mengikuti pembaharuan budi oleh Roh Kudus, pembaharuan pikiran oleh firman Tuhan, maka cara hidup yang demikian, pernikahan sesama jenis, hubungan sesama jenis, itu semua akan kita tolak. Dan bukan sekedar terbatas pada hubungan sesama jenis saudara, berbagai aspek lainnya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan akan kita tolak kalau kita punya mindset sebagai ciptaan yang baru. Nah, setelah kita punya mindset yang baru saudara, mindset yaitu pikiran Kristus, maka kita hidup bukan menuruti keinginan daging, tapi menuruti keinginan Roh Kudus. Dalam Roma 8 ayat 12-13 dikatakan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Inilah saudara yang menjadi gaya hidup kita sebagai ciptaan baru, yaitu kita tidak lagi menuruti keinginan daging kita yang berdosa, tapi kita menuruti keinginan Roh Kudus. Keinginan daging yang dimaksud dalam ayat ini berkaitan dengan keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang berlawanan dengan firman Tuhan, yaitu hawa nafsu, dosa, dan segala macam kejahatan. Sebagai ciptaan baru, kita harus dan sudah sepatutnya hidup menuruti gaya hidup surgawi. Kita hidup menuruti Roh Kudus, menuruti firman Tuhan, dan tidak menuruti keinginan kita sendiri. Kalau kita mengikuti keinginan daging, saudara, kita akan mati. Dan mati di sini bukan berkaitan dengan sekedar mati jasmani, saudara, tapi mati selama-lamanya dalam penghukuman kekal di dalam neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai ciptaan baru, kita punya tujuan untuk memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20, di situ tertulis, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita tadinya adalah budak dosa, hamba dosa. Kita semua tadinya adalah tawanan-tawanan dosa yang akan menuju kepada penghukuman kekal. Tapi oleh darah Kristus, kita semua telah lunas dibayar. Kita telah dibeli, kita telah dibebaskan. Belenggu yang mengikat kita itu telah dihancurkan, dan kita dijadikan anak-anak Allah yang hidup. Kita dipindahkan dari maut kepada hidup, dari gelap kepada terang. Kita dianugerahi dengan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Nah, sebagai orang yang telah ditebus, yang telah dibeli, dan telah lunas dibayar, satu tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Tubuh kita ini, saudara, adalah bait Tuhan, adalah bait Allah. Dan Tuhan mau agar kita menyenangkan Dia dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Tubuh kita, saudara, jangan dipergunakan untuk dosa, tapi pergunakanlah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Roma 12 ayat yang pertama tertulis, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pada hakikatnya Tuhan tidak menuntut dari kita harta, uang, tidak menuntut materi dari kita, saudara. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah tubuh kita yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik. Ada orang yang menjadi donatur terbesar di sebuah gereja. Dia orang yang sangat kaya, dihormati dan disegani oleh jemaat dan juga para pendeta. Tapi di balik kebaikannya, di balik persembahannya yang begitu besar, dia menyimpan kebiasaan buruk, yaitu berselingkuh dengan banyak wanita. Tuhan tidak bisa disogok dengan materi, saudara. Tuhan tidak bisa disogok dengan uang kita. Tuhan tidak bisa disogok dengan harta kekayaan. Karena Tuhan pemilik semuanya. Ngapain Tuhan menuntut dari kita, saudara? Tuhanlah yang memberikan kepada kita apa yang kita miliki. Yang Tuhan mau dari kita adalah kita mempersembahkan tubuh kita ini, supaya menjadi suatu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Sebagai ciptaan baru, saudara, mari kita hidup mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Jangan persembahkan tubuh kita untuk melakukan dosa, tapi persembahkan tubuh kita untuk kebenaran. Berbicara tentang perbuatan-perbuatan daging, saudara, dalam Galatia 5:19 ayat 21 tertulis beberapa hal berkaitan dengan perbuatan daging itu, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan kita beralasan, saudara, yang saya lakukan tidak ada di daftar yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 19-21 ini. Jangan beralasan demikian, saudara, karena kita perhatikan di sini ada kata dan sebagainya. Tidak cukup untuk menuliskan semua perbuatan daging, karena ada begitu banyak perbuatan daging, dan itu semua di-cover dengan kata di sini dan sebagainya. Jangan beralasan bahwa dosa yang kita lakukan tidak tertulis sehingga boleh dilakukan. Tidak demikian, saudara. Ada banyak orang bertanya, mana ditulis di Alkitab tidak boleh berjudi? Di mana ditulis di Alkitab tidak boleh begini, tidak boleh begitu? Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Roh Kudus ada di dalam kita, sebenarnya kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Karena ketika kita menjadi percaya kepada Kristus, kita diberikan Roh Kudus dan kita dibaharui sebagai ciptaan baru, sehingga kita dimampukan untuk mengerti mana yang benar, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang kudus, mana yang sempurna. Itu sebabnya jangan cari-cari alasan, saudara. Ayat yang terakhir yang ingin saya bagikan pada kesempatan kali ini adalah Galatia 5 ayat 22-25. Di sini dikatakan tentang buah roh. Sebagai ciptaan baru kita hendaknya hidup di dalam buah roh ini, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Pertanyaan buat kita renungkan, bagaimana keadaan kita hari ini? Apakah kita sungguh-sungguh hidup sebagai ciptaan baru? Ataukah kita masih hidup dalam cara yang lama? Kita belum meninggalkan kebiasaan buruk, masih hidup dalam tabiat dosa,
memelihara kebencian, suka memaki, suka memukul istri, memukul anak-anak dengan tidak berbelas kasihan, memelihara iri hati, kebencian, suka nonton pornografi, membiarkan diri terus digoda dan jatuh dalam godaan-godaan hawa nafsu seksual. Apakah kita masih hidup dalam cara-cara yang lama, atau cara hidup yang dulunya kita tidak lakukan tapi sekarang kita lakukan setelah menjadi ciptaan baru, padahal hal-hal itu tidak berkenan kepada Tuhan? Mari sungguh-sungguh jadi ciptaan baru, saudara. Hiduplah dalam kebenaran, bukan dalam kejahatan. Hiduplah dalam firman, bukan menuruti keinginan dan pikiran kita sendiri. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya, dan akan memampukan kita untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya, asalkan kita mau bekerja sama dan tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali mengajarkan kepada kami saat ini, mengingatkan akan posisi dan status kami sebagai ciptaan baru. Sebagai ciptaan baru kami telah dibaharui, dan sudah seharusnya kami tidak hidup dalam cara hidup yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi kami hidup dalam cara hidup yang berkenan kepadamu, yang sesuai dengan kerinduan Tuhan, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Ampunilah kami Tuhan kalau selama ini kami masih hidup dalam tabiat dosa, dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang tidak selaras dengan firman-Mu. Baharui terus hati kami, pikiran kami Tuhan, dan tuntun kami untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kuatkan kami selalu ya Tuhan dalam menghadapi setiap tantangan, dan mampukan kami untuk menjadi pemenang-pemenang yang senantiasa memuliakan Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari-hari ke depan, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, pelayanan, dan dalam segala hal, yang bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga atau bapa rumah tangga. Berkatilah kami semua Tuhan, dan pimpin kami di dalam rencana-Mu. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan, serta senantiasa menjadi berkat kesaksian. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini bagi yang sedang dalam keadaan sakit. Lawatlah ya Tuhan, jamah dan sembuhkan dari segala macam sakit penyakit, sakit jantung, paru-paru yang lemah. Tuhan jamah dan sembuhkan. Kanker, tumor, Tuhan lenyapkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala macam penyakit apapun juga, Tuhan sembuhkan pada saat ini. Kuasa kesembuhan-Mu mengalir dalam setiap tubuh kami yang sakit. Berikan juga ya Tuhan terobosan, jalan keluar, pintu-pintu baru Tuhan bukakan bagi yang sedang dalam pergumulan persoalan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, dan jawaban serta mujizat Tuhan kami semua alami. Berkatilah bangsa kami Indonesia, berkatilah Bapak Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Pak Gibran, dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Berikan hikmat-Mu Tuhan dan roh yang takut akan Tuhan untuk mengambil setiap keputusan dan kebijakan yang baik, yang berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi bangsa kami dan juga bagi semua bangsa di dunia ini. Dan lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan,
sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, ibadah kita bersama-sama secara online sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah tubuh dan hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.